Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesandra Dewi. Di sini saya akan menjelaskan pajak penghasilan dan pelaporan SPT. Pajak adalah kontribusi wajib yang diberikan oleh warga negara kepada pemerintah. Setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki kewajiban untuk membayar pajak, baik berupa penghasilan, kepemilikan barang, maupun konsumsi. Yang selanjutnya, pajak penghasilan. Pajak penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama 1 tahun pajak. Dasar hukum pajak penghasilan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan dan telah mengalami beberapa perubahan melalui undang-undang lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pajak penghasilan PPh pasal 21 atau 26 adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. PPh pasal 21 yaitu penghasilan dalam negeri, PPh pasal 26 penghasilan luar negeri. Subjek pajak merupakan orang pribadi maupun badan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Objek pajak 1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap. 2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima industri. 3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja. 4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. 5. Imbalan kepada bukan pegawai seperti honor, fee, dan lain-lain. 6. Imbalan kepada peserta kegiatan seperti uang saku dan lain-lain. Penghasilan PPh pasal 21. 5% untuk lapisan penghasilan kena pajak 60 juta. 15% untuk lapisan penghasilan kena pajak di atas 60 juta sampai dengan 250 juta. 25% untuk lapisan penghasilan kena pajak di atas 250 juta sampai dengan 500 juta. 30% untuk lapisan penghasilan kena pajak di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar. 35% untuk lapisan penghasilan kena pajak di atas 5 miliar. Tarif ini berlaku jika memiliki NPWP. Bagi yang tidak memiliki NPWP, maka untuk setiap lapisan tarif dikenakan presentase 20% lebih tinggi. Implementasi di Indonesianya yaitu perhitungan bulan Januari sampai November menggunakan tarif TER atau tarif efektif rata-rata. Perhitungan bulan Desember menggunakan tarif umum seperti di atas. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Elemen PTKP pada PPh pasal 21 sesuai dengan aturan-peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 11, besaran PTKP untuk tahun 2016 yaitu 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi, 4.500.000 untuk tambahan wajib pajak yang kawin K0, 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedara dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga, maksimal K3. Tarif TER kategori A. Tarif efektif bulanan kategori A diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status PTKP, tidak kawin tanpa tanggungan TK0, tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 orang TK1, kawin tanpa tanggungan K0. Tarif terkategori B. Tarif efektif bulanan kategori B diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status PTKP, tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 orang TK2, tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 orang TK3, kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 orang K1, kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 orang K2. Tarif terkategori C. Tarif efektif bulanan kategori C diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status PTKP, kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 orang atau K3. Berikut contoh studi kasusnya. Pelaporan SPT adalah kewajiban wajib pajak untuk melaporkan perhitungan, pembayaran pajak, harta dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan. Laporan dilakukan secara online melalui DJP online atau sistem baru Koretex dengan menyiapkan NIK atau NPWP, bukti potong, dan data harta atau utang. Selanjutnya yaitu cara melakukan pelaporan SPT. Yang pertama, login Koretex djp.pajak.go.id.
Setelah itu masukkan ID pengguna dan kata sandi. Terus pemilihan bahasanya bahasa Indonesia. Setelah itu login. Setelah masuk, kita pencet surat pemberitahuan SPT. Setelah tampilan SPT muncul, buat konsep SPT. PPH orang pribadi. Terus SPT tahunan. Pilih periodenya yaitu Januari sampai Desember 2025. Terus model SPT-nya modelnya normal. Setelah itu pencet pensil. Dan kita akan mengisi data-data yang diperlukan. Metode pembukuan atau pencatatan kita pilih pencatatan. Terus sumber penghasilannya kita pilih pekerjaan. Identitasnya akan terisi secara otomatis. Lalu kita mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada dengan jawaban iya atau tidak. Setelah diisi semua, terus kita pencet checklist. Setelah itu bayar dan lapor. Selesai. Sekian tutorial yang dapat saya sampaikan.